Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 7 akan menyampaikan materi presentasi geografi yang berjudul tentang letusan Gunung Merapi. Saya, Anya Prima Ardini, selaku moderator dari kelompok 3 akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang di mana anggota kelompok 3 bernama 1. Anya Prima Ardini. Yang kedua, Asti Nur Izzah, nomor absensi 7. Yang ketiga, Bagas Zaki Pratama, nomor absensi 8. Yang keempat, Kelvin Hermawan, nomor absensi 9. Dan yang kelima, Clarissa Ayung Ningtyas, nomor absensi 10. Next. Adapun topik yang akan kami bahas dalam materi presentasi kali ini, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Sejarah terjadinya, 3. Waktu terjadinya, 4. Letak terjadinya, 5. Pengaruh terhadap kehidupan, dan yang keenam, upaya mengatasinya. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Asti membacakan materi yang pertama. Baik, yang pertama mari kita membahas pendahuluan tentang apa itu gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Sulit untuk menentukan keadaan sebenarnya daripada suatu gunung berapi itu. Apakah gunung berapi itu berada dalam keadaan istirahat atau telah mati? Gunung Merapi merupakan gunung yang aktif, memiliki banyak tipe strato yang erupsinya telah mengalami perbedaan jenis erupsi, yaitu erupsi letusan dan leleran. Menurut Agung Mulyo, lahar adalah lumpuran vulkanik yang mengalir dari puncak gunung api menuju lereng gunung tersebut. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang ketiganya bergerak aktif dan saling bertumbukan. Pergerakan tiga lempeng tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api dan merupakan bagian dari jalur The Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, atau jalur rangkaian gunung aktif di dunia. Salah satu gunung api di Indonesia yang sering mengalami peningkatan aktivitas yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi berada dalam wilayah administrasi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Persebaran gunung api mulai dari Aceh hingga Maluku menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana erupsi gunung api. Bencana letusan gunung api di Indonesia yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yaitu letusan Gunung Merapi pada bulan Oktober 2010, Gunung Kelut pada bulan Februari 2014, Gunung Raung pada Juli 2015, Gunung Bromo pada Januari 2016, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada bulan Mei 2016. Salah satu gunung api di Indonesia yang sering mengalami peningkatan aktivitas yaitu Gunung Merapi. Data Historical Geology of Volcano Mountain Kementerian ESDM mencatat gunung ini memiliki periode peningkatan aktivitas antara 2 hingga 7 tahun. Yang pertama adalah gunung berapi. Sejarah letusan Gunung Merapi. Sejarah letusan Gunung Merapi secara mulai tercatat sejak awal masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17. Letusan sebelumnya tidak tercatat secara jelas.
Sedangkan letusan-letusan besar yang terjadi pada masa sebelum periode Merapi baru terbentuk kerucut puncak Merapi, yang sekarang ini disebut sebagai Gunung Anyar di bekas kawah Pasar Bubar dimulai sejak 2000 tahun yang lalu. Hanya didasarkan pada penentuan waktu relatif. Next. Data tentang letusan Gunung Merapi oleh ESDM secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, pada periode 3000 sampai 250 tahun yang lalu, tercatat lebih kurang 33 kali letusan, di mana 7 diantaranya merupakan letusan besar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa letusan besar terjadi sekali dalam 150 sampai 500 tahun. Yang kedua, pada periode Merapi baru telah terjadi beberapa kali letusan besar, yaitu abad ke-19. Tahun 1768, 1822, 1849, 1872, dan abad ke-20 yaitu 1930 sampai 1931. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Yang ketiga, aktivitas Merapi pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali letusan, di mana letusan terbesar terjadi pada tahun 1931. Sudah 3/4 abad tidak terjadi letusan besar. Next. Berdasarkan data yang tercatat, sejak sekitar tahun 1600, Gunung Merapi meletus lebih dari 80 kali atau rata-rata akan sekali meletus dalam 4 tahun. Masa istirahat berkisar antara 1 sampai 18 tahun. Artinya, masa istirahat terpanjang yang pernah tercatat adalah 18 tahun. Secara umum, letusan Merapi pada abad ke-18 dan abad ke-19 pada masa istirahatnya relatif lebih panjang, sedangkan indeks letusannya lebih besar. Akan tetapi, tidak bisa disimpulkan bahwa masa istirahat yang panjang menentukan letusan yang akan datang relatif besar, karena berdasarkan fakta bahwa beberapa letusan besar masa istirahatnya pendek, atau sebaliknya, pada saat mengalami istirahat panjang, letusan berikutnya ternyata kecil. Ada kemungkinan juga bahwa periode panjang letusan pada abad ke-18 dan abad ke-19 disebabkan banyak letusan kecil yang tidak tercatat dengan baik karena kondisi saat itu. Jadi, besar kecilnya letusan lebih tergantung pada sifat kimia magma dan sifat fisika magma. Next. Dua, waktu terjadinya. Waktu terjadinya letusan Gunung Merapi, Indonesia setidaknya tercatat memiliki 127 gunung aktif. Salah satu gunung api yang ada di Indonesia adalah Gunung Merapi yang terdapat di wilayah Jawa Tengah, tepatnya pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada abad ke-20 saja, Gunung Merapi sedikitnya telah terjadi 28 kali letusan, dengan letusan terbesar terjadi pada tahun 1931. Selanjutnya, tercatat kembali terjadi letusan yang cukup besar pada tahun 1961 dan 2010. Pada tanggal 26 Oktober 2010, kembali terjadi letusan Gunung Merapi yang disertai awan panas serta dentuman secara berkala, sehingga pada tanggal 5 November 2010 terjadi erupsi besar. Sesaat setelah erupsi terjadi, sirine tanda bahaya berbunyi mengakibatkan warga yang mulai panik berlarian keluar rumah untuk mengevakuasi diri menuju tempat evakuasi yang disediakan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 347 korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 tersebut. Korban jiwa rata-rata menimpa warga yang berada di sekitar Klaten, Sleman, Magelang, dan Boyolali.
Yang ketiga, letak Gunung Merapi. Letak Gunung Merapi. Gunung Merapi atau ketinggian puncak 2.930 mdpl per 2010. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Empat, pengaruh terhadap kehidupan. Pengaruh letusan Gunung Merapi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif letusan Gunung Merapi yang pertama, ketika gunung berapi meletus dan melepaskan abu vulkanik, abu tersebut dapat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian penduduk. Yang kedua, meskipun hutan telah rusak, dalam beberapa bulan sehingga pohon-pohon menumbuhkan hutan baru akan membentuk ekosistem baru juga. Yang ketiga, para penambang pasir mendapatkan pekerjaan baru untuk mendapatkan pasir di tepi lava dingin. Yang keempat, bahan vulkanik seperti pasir dan batu bisa digunakan sebagai bahan berfungsi sebagai bahan bangunan dan lainnya. Dampak negatif dari letusan Gunung Merapi. Yang pertama, pencemaran udara yang disebabkan oleh abu gunung berapi. Abu gunung berapi tersebut mempunyai kandungan zat yang sangat berbahaya, yaitu hidrogen sulfid, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan material debu yang mengandung racun. Gas beracun yang dikeluarkan dari gunung api sangat membahayakan bagi manusia ketika manusia menghisap gas tersebut. Awan panas yang dikeluarkan gunung berapi dapat menewaskan makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, lahar dingin dan panas dapat merusak daerah yang dilaluinya menjadi rata dengan tanah. Yang kelima, upaya mengatasi letusan gunung berapi. Persiapan menghadapi letusan gunung berapi. Yang pertama, mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar yaitu pangan atau pakaian alat perlindungan. Saat terjadi letusan gunung berapi, yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu, letusan, dan awan panas. Yang ketiga, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang keempat, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Yang kelima, pakai masker atau kain penutup mulut dan hidung. Upaya mengatasi letusan gunung berapi. Yang pertama, tidak panik dan tetap tenang, selalu waspada dalam beraktivitas. Gunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan. Pantau perkembangan aktivitas gunung berapi melalui sumber informasi yang terpercaya. Bagi para pendaki gunung, seluruh kegiatan pendakian ditutup. Jangan percaya dan menyebarluaskan berita hoax yang dapat meresahkan warga sekitar. Ikuti anjuran di atas untuk menghindari dampak negatif dari gunung berapi yang meletus. Berikut kami tampilkan beberapa poster mengenai letusan Gunung Merapi.
Berikut adalah foto kelompok dari kelompok 3 yang dimana adalah salah satu dokumentasi kerja kelompok kami yang berada di perpustakaan SMA Negeri 1 Kota Blitar yang dilaksanakan tanggal 31 Januari tahun 2022. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya selaku moderator dan teman-teman lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.